Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri Afrida Irawan, Monica Aura, Ikhlas Wirayuda, Salsabila Faizah, dan yang terakhir yaitu Rosalina. Kami akan membahas tentang seputaran corporate governance. Saya akan membacakan pengertian corporate governance. Corporate governance atau bisa disebut tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pengertian corporate governance menurut para ahli. Yang pertama yaitu Cadbury Committee. Pengertiannya yaitu sebuah sistem yang menjadi sebuah pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu Agus, mendefinisikan pengertian tata kelola perusahaan sebagai sistem kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholders lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan isu good corporate governance. Mekanisme corporate governance yang baik telah menjadi kebutuhan mendasar perusahaan dan dapat membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan substansi di sektor korporat. Tetapi kenyataannya good corporate governance hingga saat ini belum bisa diterapkan secara sepenuhnya dan masih dirasakan seperti sebuah slogan, harapan, atau cita-cita yang ideal. Karena belum semua perusahaan BUMN atau perusahaan swasta melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance secara sempurna. Teori stewardship teori dan stakeholder teori. 1. Agensi teori. Perkembangan tata kelola perusahaan yang berangkat dari teori kegenaan atau agensi teori dikembangkan oleh Johnson and McLean pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan pada konflik yang timbul antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. 2. Stakeholder teori. Stakeholder teori atau teori pemangku kepentingan memposisikan pemegang saham atau pemilik modal hanya merupakan salah satu dari sejumlah kelompok stakeholder yang penting, sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat lokal. Pemegang saham memiliki saham dan dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Gibson 2000/247 menguraikan dalam jurnalnya bahwa dengan cara yang sama bahwa bisnis juga memiliki tugas yang berbeda untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan. Dalam kasus di mana ada konflik kepentingan antara pemilik modal atau pemegang saham dengan stakeholder lainnya, maka kepentingan para pemilik modal atau pemegang saham harus dimodernisasi atau dikorbankan untuk memenuhi kewajiban dasar bagi pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, model corporate governance. John Pierre (2000) dalam bukunya Governance, Politics, and the State berpendapat bahwa model governance yaitu pemerintahan lama yang berpusat pada negara dan pemerintahan baru yang berpusat pada masyarakat. Selanjutnya, P.G. Peters (1996) dalam From Governing to Governance yang berpendapat bahwanya model governance dibagi menjadi 4, yaitu model pasar, partisipatori, fleksibel, dan regulasi. Yang selanjutnya Andrew dan Goldsmith (1998) bahwa model dan governance adalah privatisasi layanan, menetapkan kontak, dan pelaksanaan tender yang kompetitif wajib atau pengenalan budaya kontrak pada dunia pemerintahan. Selanjutnya, model corporate governance. Dari model-model tersebut muncul 3 pendekatan governance, yaitu pendekatan administrasi tradisional, pendekatan new public management, serta new political economy. Pendekatan administrasi baru, sedangkan kelompok membanding dengan pembahasan yang sama mengambil model-model governance menurut Nelwan (2001), yaitu model hierarkis, model sistem terbuka, model pemerintahan sendiri, model tujuan rasional. Materi yang selanjutnya akan saya bacakan dengan saya Salsabila Faizah. Prinsip corporate governance. Yang pertama, transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder.
termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tahap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Pedoman pokoknya adalah penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang keempat, independensi. Untuk menjalankan GCY, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula intervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Faktor kegagalan corporate governance. Konsep GCG merupakan konsep yang penting untuk diterapkan dalam perusahaan publik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar atau akurat dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Mekanisme GCG akan mendorong tumbuhnya mekanisme check and balance di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan stakeholder. Yang kedua, penerapan GCG pada perusahaan publik di Indonesia dapat dikatakan gagal untuk diterapkan. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul pada penerapannya. Misalnya tentang komisaris independen yang belum sepenuhnya independen dari intervensi berbagai pihak, perlindungan pemegang saham minoritas yang masih lemah, kinerja komite audit yang belum aktif dan dalam melaksanakan fungsinya, pemisahan fungsi dewan komisaris dan direksi yang tidak berjalan dengan baik sehingga terkesan perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut one tier board system, pelindungan kreditur yang lemah, dan rendahnya transparansi termasuk juga ke dalam laporan keuangan perusahaan yang patut dipertanyakan. Keterikatan CSR dengan corporate governance. Stakeholder, khususnya investor, mengapresiasi praktek CSR dengan menggunakan program CSR sebagai bahan analisis untuk menilai potensi keberlangsungan usaha dan profitabilitas usaha suatu perusahaan. Pambudi 2006 menjelaskan apabila perusahaan tidak melaksanakan program CSR, stakeholder akan mempersepsikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan pertanggungjawaban sosialnya dan meragukan keberlangsungan usahanya. Hasil penelitian di beberapa negara maju membuktikan bahwa investor memasukkan variabel CSR untuk mengambil keputusannya. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasikan bahwa terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program CSR. Murwaningsari 2008 meneliti 126 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI dan membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam perkembangan riset tentang CSR, pengungkapan sosial atau social disclosure perlu dilakukan dalam praktik yang penuh keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas yang terjamin dari pihak pengelola perusahaan agar pengungkapan sosial perusahaan semata-mata bukan merupakan strategi pertahanan diri pihak manajemen ketika manajemen melakukan moral hazard.
Pengungkapan CSR didefinisikan sebagai suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputaran social accountability, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial. Gray et al. Tahun 2001. Studi kasus berkaitan dengan komunikasi. Penyelesaian kasus komunikasi bisnis. Wakil direktur harus melakukan komunikasi dengan direktur utama untuk membicarakan segala permasalahan yang ada dan sudah terjadi, guna mempertegas lagi peran dan tanggung jawab masing-masing individu sesuai dengan prosedur struktur organisasi. Dalam hal ini, kepemimpinan direktur utama sangat kurang karena direktur utama harusnya tidak memberikan instruksi kepada kepala departemen. Semua masalah yang ada di departemennya harus dikomunikasikan kepada wakil direktur, sehingga dia memiliki tanggung jawab untuk memecahkan masalah terlebih dahulu. Jika masalahnya tidak diselesaikan atau terlalu rumit, wakil direktur bisa meminta bantuan direktur utama. Namun apabila penanggung jawab departemen berkomunikasi langsung dengan direktur utama, hal ini akan sangat tidak efisien dan malah terkesan menyalahgunakan wewenangnya. Memperbaiki dan meningkatkan nilai-nilai yang dipegang oleh seluruh individu dalam perusahaan. Hal ini bertujuan agar individu dalam organisasi memiliki sikap saling menghormati dan berperilaku tanpa rasa senioritas, karena kualifikasi akan membuat individu lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Karena komunikasi bisnis dalam organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan seluruh organisasi.